Pohon besar di depan. Takkan wajah manusia yang bernapas. Lumut berubah menjadi monster penghisap darah manusia. Bakteri menjadi senjata yang umum terlihat. Kunang-kunang sekuat peluru. Cacing tanah punya lidah. Ini adalah film fiksi ilmiah dari tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi genetika. Dunia yang liar menyebabkan keruntuhan ekologi yang parah. Kuman membunuh makanan. Manusia yang masih hidup merosot kembali ke masyarakat primitif. Orang kaya memiliki bioteknologi maju. Tinggal di tempat yang luas. Di dalam kastil jamur logam. Umat manusia yang hidup di hutan belantara pada hari ini memegang pisau panjang dan membawa drone. Di negeri terpencil ini mereka mencari sesuatu. Tanaman yang direndam dalam tanah telah membusuk hingga tidak dapat dikenali lagi. Namun, setelah diperiksa dengan cermat, masukkan dengan hati-hati ke dalam saku Anda. Dia kemudian menemukan ulat mutan. Itu semakin mengejutkannya. Setelah selesai sebuah siulan, dia menelepon drone dan kembali ke rumah. Hutan sepi terlihat sangat menakutkan. Tak hanya itu, sebatang pohon pun bisa bernafas. Tanah dipenuhi spesies burung tak dikenal yang bersuara seperti burung pipit. Inilah yang digunakan teknologi biosintetik untuk menjaga keamanan rumah dan kampus. Setelah pulang ke rumah, siapkan makanan. Dia langsung jatuh ke perut ayahnya yang terbaring di tempat tidur. Ayahnya sudah lama melayani kastil. Sayangnya, dia kemudian terluka dan lumpuh. Ayahnya selamat berkat ventilator buatan gadis itu yang disertakan dengan drone. Menemukan sebuah bangunan yang ditinggalkan. Basis eksperimen rahasianya disembunyikan di sini. Di dalam lorong yang gelap, penuh dengan makhluk aneh. Setelah sampai di laboratorium mengunjungi mendiang ibunya. Ceritakan tentang penemuan hari ini. Lalu dia meletakkan ulat mutan itu di piring. Setelah menuangkan cairan khusus, ulat mulai meleleh dengan cepat. Terdengar suara-suara dari luar rumah. Pergilah keluar dan lihat. Sadari bahwa itu adalah seluruh tubuh cacing. Berasal dari seorang wanita yang mengenakan jubah hitam yang menutupi tubuhnya. Saat kembali ke rumah, dia melihat makhluk hidup di halaman. Kini semuanya telah hancur. Sadarilah ada sesuatu yang salah. Terburu-buru masuk ke dalam rumah. Perhatikan bahwa rumahnya berantakan. Kecuali beberapa item hilang. Bakteri yang digunakan untuk menghasilkan listrik juga tersebar di lantai. Perkiraan awal telah dibuat. Bakteri yang tersisa hanya dapat digunakan untuk 1 bulan lagi. Jika tidak ada cara untuk mengisinya kembali tepat waktu, penopang hidup ayah akan berhenti bekerja. Dia tidak punya pilihan selain meminjam uang dari paman jauhnya. Paman saya adalah pemilik tanah. Dia memiliki hubungan dengan semua orang di kastil. Orang-orang membeli benih darinya. Jadi dia memiliki reputasi baik di daerah setempat. Namun, sesampainya di sana dia berhadapan dengan seorang budak android yang kakinya patah. Biaya pengobatannya sangat mahal, maka dia langsung meminta rakyatnya untuk menanganinya. Setelah mengetahui niat pamannya untuk datang, dia pun berterus terang, "Karena saya tidak punya uang untuk membeli bakteri. Dia hanya bisa menjual darah dengan imbalan pengobatan yang setara. Meskipun saya bukan sukarelawan, saya hanya bisa melakukannya." Namun, setelah selesai mengambil darahnya, katanya butuh waktu 2 bulan hingga bakterinya muncul. Tapi bukan ayahku tidak sabar menunggu momen itu. Setelah menyadari dia ditipu, dia ingin darahnya kembali. Akibatnya dia diusir oleh pamannya. Jangan pulang sebaliknya dia menyelinap ke gudang pamannya. Sebotol bakteri disedot keluar dari mesin. Sampai dia pergi, dia juga mengambil lusinan benih berharga. Sesampainya di rumah, dia menunjukkan benih itu kepada ayahnya. Dia ingin membuka kunci benih ini. Namun ketika perilaku tersebut terdeteksi, akan ada bencana, dan ayahnya hanya ingin dia hidup dengan baik. Semakin banyak dua orang berdebat, semakin tegang jadinya. Dia dengan marah bergegas keluar pintu, lari ke dalam hutan. Kemudian dia memperhatikan akar pohon di kejauhan. Sekelompok jamur sedang menghisap darah seorang gadis. Lihatlah pakaian gadis itu. Mungkin seseorang di kastil. Di dalam hutan, jamur mutan menghisap darah seorang gadis. Untuk menghindari menghirup jamur di udara.
Kenakan topeng dan dekati gadis itu secara perlahan. Melihat penampilan lawannya, gadis yang melindungi dirinya di kastil. Diperiksa dan ternyata gadis itu masih sadar. Dia melangkah maju dan mengeluarkan jamur dari tubuh gadis itu. Lalu bawa gadis itu pulang. Setelah menghilangkan parasit dari luka, dia menempelkan lapisan perban biologis pada luka gadis itu. Tunggu sampai gadis ini bangun. Dia menyuruh dia dan ayahnya untuk menerbangkan pesawat. Kecelakaan itu terjadi dalam perjalanan kembali ke kastil. Sayangnya mereka terjatuh. Dia berharap dapat membantunya menemukan ayahnya. Akan ada hadiah untukmu. Itu bisa membantu mendapatkan tiket ke kastil. Meskipun dia tidak tahu siapa orang itu, tapi tetap setuju dengannya. Keesokan harinya membawa drone mencari pesawat yang jatuh. Ketika menemukan pesawat tersebut bermaksud membukanya dan memeriksanya. Saat itu pamannya mendekat. Mereka membuka pintu kabin dan melihat ayah gadis itu. Pamannya tiba-tiba menutup mulut pria itu. Dan tujuan sekadar untuk mendapatkan bagian-bagian yang berguna di pesawat. Setelah berurusan dengan pria itu, pamannya juga menemukan sesuatu di dalam pesawat. Ada jejak keberadaan orang lain. Dia bertanya bagaimana dia menemukan tempat ini. Hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak sengaja menemukannya saat mencari makanan. Jangan berani mengatakan kebenaran pada gadis itu saat pulang ke rumah. Dia hanya bisa menggunakan alasan untuk berhenti. Tetapi masih belum menemukannya. Luka gadis itu pada dasarnya sudah pulih. Jadi dia meminta untuk membawanya bersamanya untuk mencari besok. Saat ini, ayahnya segera menyela mereka. Ayahnya memberitahu gadis itu bahwa dia harus menghubungi seseorang di kastil. Tapi satu-satunya alat komunikasi di sini ada di tempat pamannya. Di malam hari, ajak gadis itu mengunjungi kota percobaannya. Lihatlah berbagai hal di rumah kaca. Makhluk sintetis yang aneh. Gadis itu terkejut dengan kemampuannya lalu menyuruhnya menunggu sampai dia menemukan ayahnya. Pasti akan merekomendasikan Institut Biologi Kastil. Dapat tumbuh dengan baik pada hari kedua. Bersiap untuk menyelinap ke markas pamanku lagi. Mencuri kontak drone memutuskan untuk menemukan kebenaran terlebih dahulu. Tapi itu tidak kembali. Anda hanya bisa menyelinap masuk untuk memeriksa situasinya. Namun, begitu dia sampai di pintu, pamannya memanggilnya dan menghentikannya. Ternyata robot itu dikendalikan olehnya. Dia bertanya mengapa dia menyelinap ke sini. Pasalnya dia datang ke sini untuk menerima apa yang menjadi miliknya. Karena kejadian darah sebelumnya, dia masih belum menerima kredit sesuai kesepakatan. Sang paman membongkar robot tersebut. Sementara pamannya membujuknya untuk bergabung dengannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat pamannya berbalik untuk mengambil sesuatu, ambil robot itu dan lari. Meskipun pamannya melihatnya, dia tidak mengejarnya. Baru saja dalam perjalanan pulang, menemukan bahwa drone ayahnya tidak berfungsi. Sepertinya pamannya sengaja merusaknya. Pulang ke rumah dan ingin memperbaiki drone. Namun masih belum ada cara untuk memperbaikinya. Ayo hibur dia. Ia pun membeberkan kabar ayahnya telah meninggal dunia. Kemudian melihat tubuh ayahnya, segera bergegas ke tubuhnya dan menangis dengan sedihnya. Menariknya ke pantai tetapi secara tidak sengaja menemukan rahasianya. Film berakhir di sini. Silakan sukai dan ikuti. Sampai jumpa di episode berikutnya.